Berikut ini adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai. Adapun indikator keberhasilan pembelajarannya adalah Hai, selamat berjumpa kembali pada acara pelatihan operasi dan pemeliharaan rawa. Saya Muhammad Lutfi akan melanjutkan sesi sebelumnya. Pada materi kedua ini, saya akan menyampaikan materi terkait penggunaan aplikasi Epaksi Survei berbasis Android. Kalau yang tadi yang pertama, kita lebih banyak ke introduksi apa itu Epaksi secara keseluruhan. Nah, yang sekarang kita akan masuk lebih spesifik ke bagaimana penggunaan aplikasi berbasis Android. Untuk spesifikasi perangkat yang diperlukan, minimum OS-nya, smartphone kita harus berbasis Android versi 6 atau populernya dinamakan dengan Marshmallow. Kemudian minimum dedicated RAM 3 GB. Itu dedicated ya, bukan ada di dalamnya WA, ada di dalamnya Instagram dan lain-lain. Kalau bisa kita dedicated karena supaya tidak mengganggu survei kita. Kemudian juga network teknologinya menggunakan Wi-Fi connection atau SIM card slot. Untuk optimal koneksinya, SIM card menggunakan 4G data connection. Kemudian multi touchscreen-nya harus masih berfungsi. Kemudian pencahayaannya juga harus masih baik. Karena di lapangan kita seringkali berada di bawah terik sinar matahari. Kemudian kamera juga harus berfungsi. Kemudian built-in GPS-nya masih berfungsi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian juga baterai harus bisa bertahan minimal paling tidak 8 jam. Karena kita di lapangan kadang lebih dari 8 jam. Sehingga kita harus minimumnya menggunakan baterai yang 4000 mAh baterainya atau membawa power bank. Kemudian aplikasi survei ini bisa digunakan baik secara online maupun offline. Jadi dimaksudkan agar survei tetap bisa dilakukan di lokasi yang walaupun tidak ada sinyal. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita harus melakukan setup awal lebih dahulu terhadap smartphone yang akan digunakan. Nah, setup awal ini kita gunakan agar pada saat nanti kita menemukan suatu lokasi yang sinyalnya tidak bagus atau bahkan tidak ada sinyal sama sekali, itu aplikasi tetap bisa jalan dan aplikasi tidak akan terganggu. Setelah selesai dari lapangan, barulah data tersebut harus kita upload ke server. Nah, pada saat data tersebut akan kita upload ke server, maka kita harus kembali mencari lokasi yang dimana ada ketersediaan sinyalnya yang cukup untuk melakukan upload atau istilahnya sinkronisasi data. Nah, sebelum ke lapangan kita harus membuat strategi lapangan. Kita perlu menyusun strategi survei agar survei kita menjadi optimal. Pertama, kita harus mengecek ketersediaan skema irigasi. Dengan adanya skema irigasi ini, maka kita bisa mengetahui peta situasi jaringan kita itu seperti apa. Jadi hal-hal tersebut bisa kita lakukan hanya kalau kita mempunyai ketersediaan skema irigasi yang baik. Strategi survei lapangan kedua adalah kita mencoba melibatkan petugas OP di lapangan. Kemudian juga kalau ada P3A dan ada petani di lapangan, kita coba libatkan mereka. Karena ini biasanya kita perlukan pada saat kita akan melakukan penilaian kondisi aset. Nah, kemudian untuk verifikasi kita perlu foto. Teknik pengambilan foto, minimum kriteria untuk pengambilan foto adalah ada tiga minimum kriteria. Satu, pertama adalah terkait dengan tampak keseluruhan aset dan sekitar aset atau denah lokasinya. Kemudian tampak detail asetnya, penampangnya, kemudian juga bentuk asetnya, dimensinya dan lain-lain. Kemudian juga tampak detail kerusakan dari aset. Aplikasi survei Epaksi ini bisa digunakan untuk menginventarisasi PAI dan IKSI pada dua tipe daerah irigasi sesuai fungsinya, yaitu untuk irigasi permukaan dan irigasi rawa. Nah, perbedaannya adalah terletak biasanya pada fungsi pintu pengaturannya. Di irigasi permukaan, pintu-pintu dimaksudkan untuk mengatur dan mengalokasikan air, sedangkan di irigasi rawa, pintu-pintu itu lebih digunakan untuk menahan atau melepaskan air. Kemudian survei harus menyelesaikan satu ruas saluran, yaitu dimulai dari bangunan pengambilan atau bangunan pengatur dan akan diakhiri oleh bangunan pengatur lainnya atau bangunan akhir. Ketiga, survei PAI harus selalu diawali dari bangunan pengambilan, misalnya dari bendung. Nah, ini filosofinya kenapa menggunakan filosofi seperti ini, karena di Permen 23 memang kita mensyaratkan untuk melakukan survei seperti ini. Jadi mulai dari ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4, ruas 5. Ada keteraturan SOP di sini. Mengingat bahwa ini digunakan untuk melihat nantinya luas area layanan terdampak jika ada kerusakan. Nah, sekarang untuk irigasi rawa. Untuk survei PAI di irigasi rawa,
pengelompokan jenis-jenis bangunan itu dikelompokkan atas saluran, bangunan utama, dan bangunan penunjang. Ada beda sedikit dengan yang irigasi permukaan, tapi secara substansi sebetulnya bangunan rawa dan bangunan irigasi permukaan itu tidak terlalu beda, kecuali mungkin desain pintunya yang memang biasanya berbeda. Kemudian survei harus menyelesaikan satu ruas saluran, yaitu dari pangkal saluran ke ujung saluran, apakah itu saluran primer, sekunder, tersier, atau kuarter. Dan kemudian survei PAI harus selalu diawali dari pangkal saluran. Jadi ini cara kita melakukan survei di irigasi rawa. Nah, kemudian setelah kita melakukan survei PAI, kita melakukan survei IKSI, penilaian kinerja. Nah, untuk IKSI hanya bisa dilakukan jika survei PAI sudah dilakukan sebelumnya. Jika menemukan aset yang belum di PAI atau belum ada di gambarnya, di ikonnya itu belum ada di Androidnya, maka Anda harus kembali dulu untuk menjalankan survei PAI. Kemudian survei IKSI dilakukan dengan melakukan tapping pada objek peta tersebut. Pastikan bahwa posisi survei berdekatan dengan aset untuk mendapatkan foto dan koordinat yang akurat. Nah, kemudian ada perbedaan cara menilai saluran di irigasi permukaan dan irigasi rawa. Kalau di irigasi permukaan, penilaian saluran dilakukan per segmen setiap saluran itu setiap 50 meter. Jadi setiap 50 meter kita akan lakukan penilaian. Tapi kalau untuk rawa cukup di 3 titik, yaitu di pangkal, di tengah, dan di ujung. Nah, kita lihat di sini, terjadi perubahan warna jika kita sudah melakukan survei IKSI. Artinya nanti kita bisa lihat kalau warnanya masih abu-abu, artinya ada aset yang belum kita nilai, dan itu harus kita nilai supaya hasil IKSI-nya nanti merepresentasikan nilai yang memang benar representatif untuk sistem kinerja irigasi. Nah, kemudian isian wajib irigasi permukaan. Ini kenapa dibilang wajib? Karena ada bobotnya. Kalau misalnya ini tidak kita isi, maka akan berkurang nilai bobot tersebut. Artinya makin tidak representatif nanti nilai IKSI-nya. Nah, sekarang yang masuk ke isian wajib irigasi rawa, PAI dan IKSI. Aset jaringannya, salurannya primer, sekunder, tersier, kuarter, sampai dengan bangunan akhir. Kemudian bangunan utamanya, bangunan pintu, atau kalau di Kalimantan itu dinamakan dengan tabat, biasanya dikenal. Kemudian bangunan penunjangnya, gorong-gorong, saringan sampah, handrail, peskal, jembatan, dermaga, dan lain-lain. Dan kemudian juga tanggul pelindung jika ada, di pasang surut biasanya ada. Kemudian untuk aset non-jaringannya sama dengan irigasi permukaan, kantor, perumahan, gudang, dan petak tersier. Kemudian non-fisiknya sama, produktivitas tanam, sarana penunjang, kondisi OP, organisasi personalia, petugas pembagi air, kemudian dokumentasinya di jaringan utama dan jaringan tersier, kemudian perkumpulan petani pengguna air. Setelah selesai kita melakukan survei PAI, IKSI, selanjutnya bagaimana kita mengupload data atau istilahnya sinkronkan data. Ada sedikit perbedaan antara upload dengan sinkron sebetulnya. Kalau upload itu satu arah, hanya dari handphonenya ke server. Tapi kalau sinkron, dia akan selalu menyamakan data yang ada di HP dengan data yang ada di server. Jadi kalau ada perubahan di HP, otomatis dia akan merubah data di server. Sebaliknya kalau servernya yang berubah, HP-nya berubah. Jadi selalu sama, selalu sinkron. Makanya dinamakan dengan sinkronisasi. Ini dilakukan setelah survei lapangan dilakukan. Dan sebaiknya digunakan di kantor. Atau dilakukannya itu di kantor di mana yang wifi-nya kecepatannya tinggi. Atau dalam jaringan 4G-nya yang juga kecepatannya tinggi. Karena apa? Karena ada foto, dan banyak sekali. Dan kemudian juga ada peta-peta. Sehingga kalau misalnya jaringannya hanya 3G, itu seringkali gagal sinkron. Sinkronisasi adalah melakukan upload data terhadap data peta dan atributnya PAI dan IKSI dan foto-fotonya. Kemudian upload fotonya itu dilakukan di background. Jika proses sinkronisasi sudah berhasil, maka belum tentu semua foto itu sudah terupload karena foto itu ternyata masih banyak yang berjalan di background. Makanya jangan dulu pindah ke lokasi yang tidak ada sinyal, atau kalau misalnya di kantor tiba-tiba kita masuk ke lift. Di lift tidak ada sinyal, nah nanti yang foto-foto itu tidak bisa terupload dengan baik. Nah, kemudian setelah sinkronisasi selesai muncul backup. Untuk amannya memang sebaiknya kita backup. Tapi kalau sudah yakin bahwa semua data tersinkron dengan benar, itu tidak perlu. Kemudian kita cek lagi di web untuk memastikan apakah sinkronisasi kita sudah benar. Jika terdapat foto yang gagal upload, ini sering kali terjadi. Gagal upload foto. Nah, ini ada menu untuk mere-upload foto. Ada tab pengaturan, pilih arsip sinkronisasi atau backup restore kalau di versi yang baru. Kemudian di tab re-upload foto yang ada gambar awannya di situ.
Kemudian kalau sudah selesai, kita keluar dari aplikasi ePaksi. Ini kita lakukan kenapa kita harus keluar? Keluar itu biasanya kalau kita akan pindah survei ke daerah irigasi lain. Karena kalau enggak, kapasitas HP kita itu terbatas. Kalau misalnya kita semua daerah irigasi masuk ke situ, artinya foto-fotonya, datanya jebol lah HP kita. Makanya ini kita keluar dulu dari daerah irigasi, artinya semua data dihapus. Tapi kita nggak usah khawatir, karena data kita sebetulnya sudah ada di server, jadi sudah tersimpan di server. Nah, ini hanya bisa dilakukan jika data sudah dilakukan sinkronisasi. Kemudian, jika data itu ternyata tidak perlu kita lakukan atau kadang kita hanya untuk belajar, maka kita bisa hapus dari menu pengaturan. Kemudian jika Anda sudah keluar, maka semua data di smartphone Anda akan dihapus, sehingga jika Anda masuk lagi dengan menggunakan DI yang sama, maka data peta dan fotonya akan kosong karena sudah dihapus. Yang saya sampaikan tadi bahwa memang ini kaitannya supaya HP-nya kita bersihkan dulu untuk digunakan untuk DI yang lain. Nah, sebetulnya nggak ada masalah karena kita bisa kembali ambil data tersebut, kita sinkronisasi ulang sehingga data tersebut akan kita dapat kembali. Nah, sebagai penutup, peserta saya sarankan untuk mempelajari panduan survei ePaksi berbasis Android. Ada materinya sebagai dokumentasi panduan untuk pelaksanaan survei lapangan berbasis Android. Dan juga ada video tutorial, nanti coba tolong dicek di video tutorialnya, yaitu pada frekuensi Ask dan Question. Demikian materi kedua yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan berjumpa kembali pada materi yang ketiga.